Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang budiman, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Kita diberi kesempatan untuk lebih semangat lagi dekat dengan Al-Quranul Karim. Kadang di dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan minimal satu kali hafal atau hatam ya. Ada yang menuntaskan di bulan suci Ramadan sampai hafal Al-Quran. Wah, luar biasa ini. Tapi rata-rata tentu kita berada pada suasana ya minimal hatam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan satu kali minimalnya, ataupun ya diusahakanlah bisa lebih dari itu. Kenapa kita harus lebih dekat dengan Al-Quranul Karim? Nabi yang mulia menyatakan bahwa membaca satu ayat Al-Quran di bulan suci Ramadan sama dengan menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Bayangkan 6.236 ayat, atau ada yang menyatakan 6.666 ayat kita baca satu kali saja hatam 30 juz Al-Quran. Itu sama dengan berapa kali kita menghatamkan Al-Quran kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan satu ayat saja sama dengan menghatamkan satu kali di luar bulan Ramadan. Ayat yang saya bacakan tadi yang populer dan boleh jadi kita seringkali untuk membacanya, Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, allazi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menyatakan tiga fungsi di dalamnya. Pertama adalah fungsi Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Al-Quran itu adalah petunjuk. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai bayyinat, menjelaskan segala sesuatu, tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Dan yang ketiga, fungsi Al-Quran yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke 185 itu adalah furqanan. Al-Quran berfungsi sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Pemirsa yang budiman, marilah kita hatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Marilah kita jadikan apa yang kita laksanakan dekat dengan Al-Quran tidak hanya membaca, tetapi hatam Al-Quran pun dengan maksud dan tujuannya, dengan tarjamahnya, sehingga kalau kita memahami Al-Quran, begitu indahnya saat kita mengikuti sholat dimanapun, ketika imam membacakan ayat-ayat apapun, itu akan kita maknai dan kita memahami sentuhan-sentuhan ke dalam qalbun. Seluruh ayat di dalam Al-Quran ini harus kita imani. Seluruh ayat di dalam Al-Quran ini harus sanggup menggerakkan hati kita untuk melaksanakan sikap perilaku berlandaskan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran adalah mereka yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidayahnya,
wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya ketika ia menjadikan Al-Quran sebagai sumber petunjuk, Al-Quran sebagai sumber bayan, Al-Quran sebagai sumber yang memisahkan antara hak dan batil, itulah orang yang mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya untuk menyatakan sikap perilaku yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berjanji orang yang seperti itu, lanahdiyannahum subulana, pasti akan aku tetapkan mereka dalam hidayahku, akan aku tetapkan mereka dalam bimbingan hidayahku, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang baik. Allah senantiasa menyertai orang-orang yang benar. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan, mari kita jadikan Al-Quran itu sumber petunjuk, jadikan Al-Quran sebagai sumber bayan, jadikan Al-Quran sebagai sumber furqan, sehingga apa yang kita dekat dengan Al-Quran tidak hanya membaca saja, tetapi kita pun memaknainya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita laksanakan adalah merupakan sebuah pancaran amaliyah ayat-ayat Al-Quran yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya secara kafah, apa yang dapat kita laksanakan secara keseluruhan pesan-pesan nilai di dalam Al-Quranul Karim. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.